Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Muhammad William Wahyu Priyatno, dengan NIM G00252128. Saya berasal dari kelompok B8. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan untuk laporan blok 1.3 untuk anatomi. Oke, lanjut. Yang pertama, laporan pertama, Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Yang A, jelaskan bagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Yang B, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Dan C, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Oke, langsung saja yang pertama, pembagian dinding abdomen anterolateral dan posterior. Langsung saja yang anterolateral. Oke, jadi untuk yang anterolateral sendiri, yang paling superficial atau yang paling luar itu ada lapisan kulit. Ini lapisan kulit. Nah, kemudian berikutnya ada lapisan fasia superficial. Nah, fasia superficial sendiri itu dibagi jadi dua. Ada fasia Kemper dan fasia Scarpa. Kalau fascia Kemper itu merupakan lemak nih ya, ini lemak. Kemudian kalau fascia Scarpa itu berbentuk membran. Di bawah umbilikal itu fascia Kemper dan fascia Scarpa itu terlihat jelas bedanya. Cuman di atas umbilikal fascia Kemper dan fascia Scarpa itu lebih menyatu, jadi kurang terlihat jelas. Nah, fascia Kemper sendiri kalau terus ke bawah nanti akan menjadi fascia dartos pada laki-laki. Kemudian setelah fascia superficial ada lapisan fascia profunda. Fascia profunda ini juga membagi antar otot-otot di abdomen. Nah, otot abdomen sendiri ini untuk yang horizontal ya, untuk yang melintang itu yang paling superficial ada obliquus externus, musculus obliquus externus nih, kemudian musculus obliquus internus dan musculus transversus abdominis. Setelah itu ke dalam lagi ada namanya fascia transversalis. Nih, fascia transversalis. Sorry. Ini fascia transversalis. Kemudian ke dalam lagi ada fascia extraperitoneal. Ini berbentuk lemak juga, lapisan lemak, tapi lebih tipis dibanding fascia Kemper. Kemudian ada yang paling dalam itu peritoneum parietal. Lapisan peritoneum parietal ini lapisan yang paling dalam dari abdomen yang anterolateral. Kemudian kita langsung aja lanjut ke yang posterior. Kalau yang posterior sendiri itu dari yang superficial itu sama, ada skin, kulit. Kemudian ada yang berbentuk lemak ini fascia superficialis dorsi. Kemudian ada muskulus-muskulusnya. Muskulus-muskulusnya itu juga berlapis-lapis ya, seperti ini ada musculus latissimus dorsi, kemudian ada erector spinae, latissimus dorsi, kemudian ada longissimus dorsi, ada multifidus, musciniquitatus lumborum, dan lain-lain ya, muskulus-muskulus. Setelah itu ke dalam lagi itu ada fascia extraperitoneal. Ini adalah fascia extraperitoneal dan ada peritoneum parietal juga seperti yang di anterolateral. Oke, kita lanjut aja yang B yaitu otot abdomen. Otot abdomen sendiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Oh iya, tadi belum yang jelasin yang vertikal. Kalau di anterior depan itu ada yang vertikal sama yang horizontal yang melintang. Kalau yang vertikal itu ada rectus abdomini dan ada juga ini otot yang nggak semua orang punya, yaitu piramidalis. Itu ototnya kecil di bawah. Kemudian kalau yang melintang itu yang serabutnya berbentuk seperti huruf V ini, yang paling luar itu namanya obliquus externus, musculus obliquus externus. Kemudian di dalamnya musculus obliquus externus itu ada musculus obliquus internus. Dan yang paling dalam ada transversus abdomini. Nah, itu yang melintang. Kemudian kalau itu kan yang di anterolateral. Kalau yang di posterior seperti yang tadi yang saya jelaskan itu ada berlapis-lapis juga.
Itu ada latissimus dorsi, kemudian ada longissimus dorsi, kemudian ada rector spinae dan sebagainya. Itu sangat banyak ya otot di posterior. Otot abdomen. Oh ya, kemudian ini organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Sebenarnya apa sih itu retroperitoneal dan intraperitoneal? Jadi kalau organ retroperitoneal itu nggak keseluruhan organnya itu terlapisi sama peritoneum. Jadi cuma sebagian aja. Itu biasa letaknya cenderung lebih posterior. Sedangkan kalau yang intraperitoneal itu seluruh organnya itu terlapisi sama membran peritoneum. Nah, kalau yang intraperitoneal tuh letaknya cenderung lebih ke dalam. Contoh organnya itu apa aja sih? Contoh organnya seperti hepar, kemudian ada jejunum, ileum, sama duodenum yang pars superior. Kemudian ada gaster, ada lien dan sebagainya. Sedangkan kalau yang extraperitoneal itu letaknya cenderung lebih belakang. Itu ada singkatannya. Singkatannya itu adalah Schatzpucker. Nah, itu yang S itu supraneal gland. Jadi glandula supraneal. Terus kemudian A-nya itu aorta, kemudian D-nya duodenum kecuali pars superior, karena duodenum pars superior itu masuknya intraperitoneal. Kemudian P itu pankreas, kecuali yang kauda. Pankreas selain bagian kauda itu masuk ke organ retroperitoneal, sedangkan bagian kaudanya yang ujung itu masuknya masuknya ke bagian organ intraperitoneal. Kemudian ureter. C itu kolon. Jadi kolon tuh ada yang intraperitoneal, ada yang retroperitoneal. Kalau yang retroperitoneal itu kolon pars ascendent sama descendant. Nah, itu letaknya lebih ke belakang. Sedangkan kalau yang intraperitoneal itu yang transversum sama yang sigmoideum. Itu letaknya lebih agak anterior, agak ke depan. Jadi masuk organ intraperitoneal. Kalau yang transversum sama sigmoideum. Kemudian kidney atau ginjal itu juga termasuk yang retroperitoneal karena letaknya agak belakang. Kemudian esophagus juga retroperitoneal, sama yang terakhir itu rectum setelah kolon sigmoidal itu ada rectum. Nah, rectum itu masuknya juga retroperitoneal. Begitu. Oke, itu untuk laporan yang pertama. Oke, langsung saja kita lanjut ke laporan yang kedua ya. Laporan kedua, Rama gemar menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD atau gastroesophageal reflux disease. Oke, jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke, ini gaster. Nah, gaster itu kan tadi termasuk organ intraperitoneal ya. Oke, ini gaster. Oke, jadi gaster itu ada 4 bagian. Yang pertama bagian kardia. Kardia itu ada di sini. Ini yang hijau ini kardia. Nah, itu langsung dari esophagus tuh pertama ke kardia dulu. Nah, di antara kardia sama esophagus itu di situ ada namanya lower esophageal sphincter. Jadi itu seperti pintu ya, seperti katup itu yang berfungsi agar cairan asam lambungnya itu nggak naik ke esophagus. Jadi ditutup sama sphincter lower esophageal itu. Nah, kalau misalkan terjadi GERD atau gastroesophageal reflux disease, berarti ada kesalahan kerja dari si lower esophageal sphincter itu. Oke, kemudian setelah kardia ada bagian fundus. Jadi bagian yang atas ini fundus. Nah, ini bagian fundus. Kemudian yang paling besar jelas corpus atau body. Ini corpus. Nah, ini yang seperti lakukan itu namanya rugae. Ini kan corpus sudah, terus pylorus tuh ada yang bagian pylorus antrum sini sama pylorus yang kanal. Nah, di pylorus kanal ini ada sphincter juga yang membatasi antara
gaster dan duodenum. Itu namanya pyloric sphincter. Nah, ini di sini tuh berupa otot di sini. Itu fungsinya buat buka tutup juga. Jadi cairan asam lambungnya tuh nggak langsung menuju ke menuju ke duodenum. Jadi kan gaster kan sifatnya asam kan, sedangkan di duodenum tuh sifatnya cenderung lebih basah. Jadi biar nggak kaget, jadinya tuh ada namanya sphincter, namanya pylorus sphincter. Itu buat nutup. Terus bisa nutup bisa buka. Kemudian di bagian bawah sini ada curvatura, yang sini tuh namanya curvatura mayor. Curvatura mayor ini untuk tempat melekatnya omentum maius. Sedangkan sini curvatura minor itu untuk tempat melekatnya omentum minus, begitu. Oke, untuk anatomi gaster beserta sphincternya sudah. Oke, langsung aja kita lanjut ke laporan yang ketiga ya. Laporan ketiga ini, Raka, seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah. Ini kita disuruh menjelaskan letak appendix, kemudian letak yang paling umum, dan cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Oke. Nih, yang pertama kita letak appendix dulu. Jadi appendix itu letaknya macam-macam ya, tapi intinya itu masuknya dari kayak sekum itu kan setelah ileum itu kan masuk ke kolon. Nah, tapi itu masuk ke sekum dulu. Nah, di sekum itu ada appendix. Appendix ini itu bentuknya macam-macam. Nah, yang paling umum di manusia itu retrosekal. Ini yang paling umum. Tapi juga bisa orang itu posisinya ada di pos ileal, kemudian ada preileal ini, kemudian ada di pelvic, sama di subsekal. Ya, ini macam-macam, teman. Kemudian appendix itu panjangnya ya rata-rata tuh 6 sampai 13 cm. Jadi bisa cuma 6 cm, bisa 10 cm, itu panjang banget ya. Biasanya 6 sampai 13 cm. Oke, kemudian pengukurannya. Jadi pengukurannya itu ada dua, berdasarkan garis Monroe Picture sama garis Lange. Nah, untuk garis Monroe Picture sendiri itu diukurnya dari sias yang dextra sampai ke umbilikal. Nah, letak appendix itu sepertiga dari garis Monroe Picture. Nah, itu namanya titik McBurney. Jadi ada titiknya, yang titik appendix itu namanya titik McBurney. Itu dihitungnya sepertiga dari dextra, dari sias dextra. Kemudian pengukuran yang kedua itu dengan garis Lange. Garis Lange sendiri itu diukur dari sias yang dextra ke sias yang sinistra. Nah, itu kalau letaknya appendix sendiri itu berada 1/6 dari garis Lange itu. 1/6 dextra. Jadi appendix itu kan letaknya di dextra kan, sekum kan di regio inguinal yang dextra. Jadi di sebelah kanan bawah. Begitu. Oke, sudah. Baik, jadi sekian laporan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.